Baiklah, inilah peserta yang ke-9 dari Jawa Tengah, Herli Kinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferli dari Temanggung, finalis Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa 2021. Mohon doa dan dukungannya dalam final tingkat nasional yang akan diselenggarakan pada Kamis 23 Desember 2021. Ayo sahabat semua, saksikan finalnya di channel YouTube PKS TV DPR RI dan di Instagram @fraksi PKS DPR RI. Terima kasih. Baiklah, peserta siap? Siap. Siap, Dewan Juri siap, para penonton pun siap. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Presiden PKS Ustadz Ahmad Syaihu beserta jajaran pimpinan PKS. Yang kami hormati hadirin bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Temanggung yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih baik kita mati daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan yakinlah saudara-saudara, pada akhirnya Indonesia akan menang karena Tuhan akan selalu melindungi kita sekalian. Merdeka! Allahu Akbar! Demikian pidato Bung Tomo yang mampu menggelorakan semangat jihad hingga mematri semangat juang merdeka atau mati di setiap nadi pejuang. Saat itu, mereka tidak menggunakan senjata sebagaimana tentara penjajah, tetapi mampu membuat tentara penjajah bertekuk lutut bahkan mengaku kalah. Senjata yang mereka gunakan adalah bambu runcing. Lantas benarkah bambu runcing biasa? Ternyata bambu runcing yang digunakan oleh pasukan Bung Tomo bukanlah senjata sembarangan. Bambu runcing tersebut telah dibalur oleh doa-doa dari salah seorang kiai yang tinggal di Karesidenan Kedung, Parakan, Temanggung, sebuah wilayah yang diapit oleh Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Mbah Kiai Subhi begitu familiar di antara para pejuang saat itu. Kiai besar yang terlahir pada 31 Desember 1858 ini telah memasuki usia yang sangat senja saat perang berkobar. Meski telah memasuki usia 90 tahun, tetapi semangat juang masih tergambar dalam diri beliau. Gigi tetap utuh, badan tetap tegap, dan sorot mata tetap tajam. Beliau merupakan salah seorang keturunan dari pasukan Diponegoro saat terjadi Perang Jawa yang sangat dahsyat. Karena karisma dan semangat jihad yang beliau miliki, jawatan kereta api kewalahan membawa Laskar Hizbullah, Sabilah, dan PKR menuju ke Parakan. Setiap harinya, hampir puluhan ribu pasukan lengkap dengan bambu runcing yang dibawanya menaiki kereta api dari berbagai wilayah seperti Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Lantas kemudian, bambu runcing yang dibawa oleh para pasukan kemudian dibawa kepada Mbah Kiai Subhi untuk disepuh dengan dibacakan doa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Yang dibaca oleh Mbah Kiai Subhi tidak lain adalah surat Al-An'am
ayat 103. Sepenggal ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh beliau mampu membangkitkan rasa percaya diri serta keberanian para pejuang saat menghadapi musuh. Mereka semakin yakin bahwa Allah Ta'ala selalu menyertai perjuangan mereka. Ucapan beliau yang masih teringat di dalam sanubari para pasukan adalah teruskan niat untuk mempertahankan agama, bangsa, dan tanah air. Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menyeleweng dari tujuan, apalagi berbuat maksiat. Dan kuatkanlah persatuan kita, jika hendak kembali pulang, beramai-ramailah membaca syahadat. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, dari sosok Mbah Kiai Subki, kita dapat mengetahui bahwa para kiai dan santri memiliki andil besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sosok Mbah Kiai Subki adalah sosok kiai yang meski telah berada di usia senja, tetapi mampu memantik semangat perjuangan puluhan ribu pasukan. Beliau memberikan semangat melalui doa dan senjata yang sangat sederhana. Jika dihitung dengan perhitungan manusia, maka para pejuang seharusnya kalah. Tetapi Allah Maha Besar, Maha Kuasa. Para pejuang Indonesia dapat mengalahkan tentara penjajah. Sepenggal kisah ini menyuguhkan kepada kita bahwa keimanan para pejuang merupakan bekal yang utama. Semangatlah wahai para pemuda, mari bersama kita jaga dan rawat kemerdekaan ini dengan bersama melekatkan iman di dada. Tegakkan selalu Islam dalam dirimu, maka Islam akan tegak dimanapun kau berada. Merdeka! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, aplaus, menarik sekali isi dari Ananda Verly Kinanti, Jawa Tengah. Langsung dikomentari Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Cuman dari nama Ananda kita ini Verly Kinanti ya. Ini kok nggak muncul Kinantinya gitu ya. Kan biasanya para kiai-kiai Jawa itu justru kan para wali songo itulah yang menciptakan ada Pegatro, ada Kinanti, ada beragam seni Jawa yang sangat luar biasa. Kalau tadi ditampilkan saya yakin akan semakin elok gitu ya, sangat sangat bagus karena salah satu yang menjadi ciri khas daripada para kiai-kiai kita dan apalagi kiai-kiai di Jawa, Jawa Tengah adalah mereka juga sangat nguri-uri gitu ya, apa yang menjadi warisan daripada para wali songo, termasuk terkait dengan masalah gamelan, wayang, seni musik, termasuk seni tadi ada Kinanti, ada Pegatro, ada Asmorodono dan lain sebagainya. Tadi mungkin belum disampaikan karena waktu sangat pendek ya, tapi dari sisi lomba pidato biografinya ya semangatnya luar biasa karena memang tersemangati oleh beliau tokoh yang disebut sebagai Kiai Bambu Runcing atau nggih. Nah, Kiai Bambu Runcing ini tadi ada disebutkan tentang bahwa beliau adalah keturunan daripada Kiai siapa namanya? Kiai Abdul Wahab. Kiai Abdul Wahab adalah salah satu daripada pasukannya Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Nah, Kiai Abdul Wahab ini, nah ini harusnya dieksplorasi bahwa ternyata faktor bebet bebet dan bibit itu, faktor bibit itu memang luar biasa. Jadi beliau dengan latar belakangnya yang pejuang itu, itulah yang kemudian menghadirkan jiwa kejuangan. Nah, ini yang kemudian sangat dipentingkan
ketika sekarang ini orang juga sudah, mohon maaf ya, sudah leleh lueh gitu ya, sudah pentingkan tentang bahkan nikah yang sah pun sudah tidak dipentingkan, apalagi tentang bibit gitu ya. Padahal ini menegaskan betapa bibit itu sangat dipentingkan. Inilah yang menghadirkan jiwa kejuangan yang tidak pernah pupus dan tidak pernah putus. Hal yang lain yang juga tadi belum disebutkan, padahal sangat penting ya, yaitu bahwa beliau dengan sekalipun beliau adalah seorang kiai, tapi beliau bisa mengayomi, tadi disebutkan misalnya ada Bung Tomo. Bukan hanya Bung Tomo saja yang datang kepada beliau, ada Jenderal Sudirman. Kalau Jenderal Sudirman itu kan latarnya adalah seorang Muhammadiyah. Jadi seorang Muhammadiyah pun datang pada Kiai Subhi. Kemudian ada Mr. Kasman Singodimejo, lagi-lagi seorang Muhammadiyah, politisi dari Muhammadiyah. Beliau juga mau datang. Ada Mr. Muhammad Rom, ya nanti juga beliau datang kepada Kiai Subhi gitu ya. Tentu dari kalangan NU pasti datang, ada Kiai Wahid Hasyim juga datang, Kiai Maskur juga datang. Tadi sebutkan tentang, tadi ada sedikit penyebutannya, apakah karena faktor Zoom ya. Tadi sebutkan Laskar Sabilah gitu. Yang betul Laskar Sabilillah. Ya, mungkin linya apa karena nggak terdengar gitu, tapi yang betul adalah Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah itu atau Askar Sabilillah itu dipimpin oleh tokoh NU Kiai Maskur. Beliau juga anggota BPU PK. Jadi luar biasa nih seorang kiai di Parakan ya, di tengahnya Jawa Tengah gitu. Tapi didatangi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh partai politik. Kelasnya luar biasa, sudah sangat menasional itu. Termasuk juga oleh seorang tokoh yang nanti menjadi tangan kanannya Bung Karno, Menteri Luar Negeri Bung Karno, yaitu Ruslan Abdul Ghani. Itu dahsyat. Jarang tokoh yang semacam ini. Dan karenanya saya apresiasi juga Anda mengambil tokoh Kiai Subhi untuk menjadi tokoh yang dipidatokan. Nah, mestinya nih masuk pada tema berikutnya. Bagaimana tadi kan selalu diingatkan, jangan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah para pahlawannya. Nah, ini mestinya dibawa ke sini karena kepahlawanan beliau belum diakui oleh negara. Beliau belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya, ini mestinya tadi Anda juga bawakan bahwa begitu luar biasa jasa beliau kepada kemerdekaan Indonesia, menyatu padukan bangsa Indonesia dari latar belakang yang berbeda-beda itu. Bahkan seorang murid beliau, Jenderal Sudirman, nanti menjadi bapaknya TNI, gitu ya, bahkan jenderal besar pertama, harusnya beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah, ini belum. Sayangnya juga belum ada ungkap, gitu. Mestinya diungkap supaya kemudian bisa diperjuangkan nanti melalui PKS. Insya Allah kita akan memperjuangkan Kiai Haji Syekhona Khalil, Lora Khalil, ya, guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga Kiai Haji Soleh Darat, dan nanti juga akan kita upayakan untuk Kiai Haji Subhi atau Kiai Subhi atau Mbah Kiai Subhi untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Mohon didoakan juga, dan sangat baik kalau Anda sebutkan juga di dalam pidato Anda maupun juga di dalam komitmen Anda untuk menghormati pahlawan-pahlawan bangsa ini. Terima kasih, selamat. Terima kasih Ustaz Hidayat Nur Wahid. Terima kasih, luar biasa ulasannya, dan terima kasih juga atas ide-idenya mengangkat Kiai Subki sehingga memberikan pengetahuan kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di peserta terakhir dari provinsi di ujung sana, yaitu dari Aceh, Saudara Irwan.